ramai kakak-kakak dan abang-abang beragama Islam sendiri yang buat challenge ni. Nanti bukan siapa-siapa nak kata haram atau tak. Tapi kan tak elok kalau kita menyerupai syaitan dan jin. Memang jaran lumping itu biasanya ada ritualnya kan, kesurupan dan sebagainya. Dan ini biasanya kesurupan, iya nggak? Yang sampai di akhirnya kebal. Memang dengan setan kita nggak bisa main-main gitu loh ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Fuad Bah TV. Setelah kemarin rame banget soal challenge latih dan sebagainya, kali ini ada sebuah video anak dari Malaysia. Penasaran? Pengen lihat videonya? Ngerespon challenge latih ini? Ayo kita sama-sama lihat. Nah ini nih video dari Nakib Nadrah Nabil. Kreatif juga nih, kreatif. Dia nih kayak coba menyampaikan sesuatu nih tentang challenge latih nih. Kita lihat ya videonya ya. Baru-baru ni Nakib perasan ramai yang buat latih challenge kat social media. Mula-mula Nakib ingat challenge ni datang dari negara barat, tapi rupanya bukan. Dan yang paling sedihnya ramai kakak-kakak dan abang-abang beragama Islam sendiri yang buat challenge ni. Nakib bukan siapa-siapa nak kata haram atau tak. Tapi kan tak elok kalau kita menyerupai syaitan dan jin. Takutlah Nakib tengok tu. Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Maksudnya, barang siapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka dia adalah daripada kalangan mereka. Tak takut ke kalau kita menyerupai syaitan dan jin? Sudah-sudahlah tu berlatih. Esok-esok kalau mati macam mana? Daripada buat challenge yang bukan-bukan tu, jom ikut Nakib sama-sama kita buat challenge hafal surah Al-Quran. Masya Allah. InsyaAllah, Nabi sayang, Allah pun sayang. Mama papa lagi sayang. Baru-baru. Oke. Instagramnya Nakib Nadrah Nabil. Semoga Allah selalu berikan kecerdasan dan juga keberkahan untuk keluarga Nakib ya. Amin ya rabbal alamin. Lucu ya videonya ya, bagaimana seorang anak Malaysia, anak kecil menanggapi latih challenge. Ceritanya tadi dia kira ini dari barat, tapi ternyata ini dari Indonesia. Mayoritas beragama muslim dan juga yang banyak ikutin challenge ini itu rata-rata muslimah. Pakai hijabnya nggak masalah gitu kan, karena itu bagian dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jadi masalah adalah ketika muslimah tersebut ikut-ikutan challenge yang merias wajahnya seolah seperti setan. Ini yang ingin disampaikan Nakib, anak dari Malaysia. Ya, lucu juga tuh. Dan dia menantang, kenapa kita nggak buat challenge baca Al-Quran, Allah sayang, Rasul sayang, dan ayah bunda juga sayang. Masya Allah. Ternyata anak kecil bisa sekritis itu. Entah ini dibuat atau diarahkan oleh orang tuanya, tapi yang jelas pesannya nyampe. Tadi disampaikan sabda Rasulullah SAW, "Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia adalah bagian dari kaum tersebut. Jadi ketika kita mengikuti tren, apalagi kaum ini, golongan ini adalah setan yang dimurkai oleh Allah karena ingkarnya, dan kita mengikutinya baik tampilan, maka itu bagian dari syiarnya. Setan kan melintas dalam pikiran, dalam hati yang berbisik, was-was, kemudian tingkah laku, perbuatan itu juga bisa jadi itu bagian dari setan. Maksiat gitu kan, kemudian mencuri, bisikan jahat, itu bagian dari setan. Tampilan setan itu juga bagian dari mengikuti tasabbuh. Lucu sih, lucu, menarik, kreatif, dan juga penuh dengan pesan. Saya jadi ingat ya, teman-teman ada yang komentar, lihat situ bagaimana teknisnya, jangan hanya melihat dari satu sudut pandang gitu kan. Sebelumnya saya udah pernah lihat itu. Ada, nanti kita putar bawah disampaikan salah satu video klipnya itu menampilkan kekuatan gitu kan. Kekuatan yang merepresentasikan seolah-olah tuh mewakili isi dari lirik mungkin, musiknya mungkin, atau si tokoh perempuannya yang tersakiti kemudian dia mencoba mendapatkan kekuatan keberanian itu, yaitu lewat visual jaran lumping. Dia makan kaca lampu, itu sangat berbahaya dan itu bagian dari seni Jawa. Ada juga yang sedang mencambuk gitu ya. Sang direktur menyampaikan ini memang visual sengaja ditampilkan sebagai representasi kekuatan yang menggambarkan kekuatan si perempuan untuk melawan rasa sakitnya kan gitu ya. Nah pertanyaannya, seni jaran lumping karena memang ini dari Jawa ya, mungkin di daerah lain ada sejenis ini tuh punya ritual kan. Untuk mendapatkan kekuatan itu biasanya punya ritual ya. Dan kekebalan itu jalan di atas api, kemudian makan beling, itu biasanya
ritualnya ngapain? Kesurupan kan? Kesurupan dia, si pemain Jaran Lumping ini kesurupan kan gitu, sampai dia kadang nggak sadarkan diri, baru di situ makan beling, kemudian dicambuk nggak apa-apa kan gitu, apalagi macam-macam, jalan di atas api nggak apa-apa. Pertanyaannya, kekuatan yang didapatkan lewat ritual yang dilakukan mengharapkan kekuatan dari siapa? Bukan dari Allah. Mohon maaf lahir batin, tidak bertujuan untuk mendiskreditkan, menyudutkan, menjelekkan, enggak. Tapi ini memang seni Jawa. Saya dari orang Jawa kan. Memang Jaran Lumping itu biasanya dari ritualnya kan, kesurupan dan sebagainya. Dan ini biasanya kesurupan itu apa? Jin, setan kan? Iya enggak? Yang sampai di akhirnya kebal. Setan kan kesurupan, bahkan dia nggak sadarkan diri. Dan sang direktur pun menyampaikan ini representasi kekuatan dari si perempuan ini untuk membalas dendam katanya gitu ya. Itu gambarannya ya Jaran Lumping kan gitu. Coba kita lihat videonya. Sebenarnya itu gue bukan cuma nunjukin sisi tradisional ya. Kenapa gue nggak ambil jaipong tuh karena gue pengen ngasih tahu kalau cewek tuh punya sisi anggun, kuat kayak penari jaipongan gitu kayak segala macam, terus ada debu segala macam itu buat nandain kekuatannya gitu loh. Dan itu juga gue masukin dalang pun, dalangnya nggak sembarang main, tapi itu gue ceritain ke dalang ceritanya kayak gini dan dia main sesuai sama alur cerita. Di situ disampaikan kan bahwa memang itu bagian representasi visual dari si tokoh perempuan atau kekuatan dari lirik itu sendiri agar tersampaikan bahwa perempuan yang tersakiti itu punya kekuatan magis kalau bagi saya yang mengartikan ya. Dan saya juga sepakat, bagus banget penyampaian Eka Agustiwana ya, bahwa karya seni itu bukan seperti skripsi. Karya seni itu bisa dikritik dan boleh dikritik. Dan memang saya menempatkan diri sebagai pengkritik, bukan ingin menjelek-jelekan, enggak. Justru kritikan saya adalah supaya teman-teman itu memandang dari sudut pandang yang lain, sudut pandang yang berbeda. Dan itu gak masalah kan, boleh-boleh aja kan, selama saya gak maksa gitu. Jadi memang kalau ngomongin seni musik video, sebuah perkawinan, jadi antara musik dan juga videonya, video klipnya. Tanpa video klip, musik itu mungkin belum tersampaikan dengan baik atau belum tersampaikan dengan sempurna, didukung dengan videonya, visualnya, kan gitu. Cuman video klip doang gak ada musik, hambar. Masa gambar gak ada suaranya. Maka memang video klip dan musik itu jadi satu. Gak ada kebencian kok, ini hanya ingin menyampaikan. Kenapa? Karena memang sekarang sedang ramai latih challenge-nya, yang kenapa didominasinya tuh dengan tantangan meres wajah jadi setan. Kenapa bukan mencontoh challenge semangat untuk perempuan tuh mandiri, dia gak bisa disakiti, kemudian jatuh, dia harus bangkit. Kenapa bukan itunya? Kenapa justru challenge jadi hantunya? Ini jadi pertanyaan. Perlu dimunculkan kehati-hatian. Bahkan terinspirasi tokoh latihnya tersendiri ketika berubah, itu terinspirasi dengan tokoh film di The Mummy yang kurang lebih sama nih. Sakiti, kemudian dia dendam, kemudian dihidupkan kembali kan gitu ya film The Mummy ya. Sampai akhirnya dia mencoba membalaskan dendamnya. Tapi sosok ini apa? Sosok ini sosok apa? Dia bukan manusia. Dia memang wujudnya tuh wujud mayat hidup kayaknya. Setan gitu. Lo kalau nonton film The Mummy itu dia referensi. Oh, itu dia. Maksud gue. Manet ya. Manet ya. Tapi gue sebenarnya nggak nonton filmnya kan. Tapi pas lagi gue lihat ternyata storynya sama, dia juga disakitin. Akhirnya dia berubah. Iya. Seni itu bebas. Ketika sudut pandangnya Islam, maka kita punya aturannya. Ketika banyak muslimah mengikuti challenge ini, ada kekhawatiran, kecemasan, keprihatinan dengan saudara seiman, maka saya buatlah video ini dan beberapa video yang lainnya gitu. Jadi nggak ada kebencian, nggak. Kenapa? Supaya ini semoga mengedukasi. Setan jadikanlah musuh yang nyata. Kita baca di Al-Quran surat Fatir surat ke-35 ayat 6. Ini salah satu aja bahwa memang dengan setan kita nggak bisa main-main gitu loh ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Artinya, sesungguhnya setan itu musuh bagimu. Maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Saya coba buka tafsir Profesor Dr. Hamka, tafsir Al-Azhar. Jadi
ayat ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Permusuhan kita dengan setan itu dari nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Sungguh sebuah permusuhan yang nyata. Ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, disuruh para malaikat bersujud kepadanya. Namun iblis pun turut dapat perintah, sebab kedudukannya pada waktu itu telah disamakan dengan malaikat, sebab sama-sama beribadah kepada Allah. Meskipun kejadiannya tidak sama, malaikat terjadi dari nur dan iblis terjadi dari api. Meskipun asal kejadiannya berlainan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka dianggap sama. Tetapi ketika seluruh malaikat telah sujud karena melaksanakan perintah dari Allah, iblis tidak mau, karena dia membanggakan bahwa asal kejadiannya jauh lebih mulia dari Adam. Dia dari api, sedangkan Adam dari tanah. Kesombongan iblis. Sejak itulah telah tumbuh permusuhan karena kedengkian. Kemudian mulailah iblis melakukan siasatnya ketika memperdayakan dan merayu Adam agar memakan buah terlarang dari pohon khulud. Di sini disebut khulud atau kuldi ya. Yang kita kenalkan biasanya kuldi. Karena halus bujukannya, sampailah buah itu termakan dan larangan Allah Subhanahu wa taala terlanggar. Inilah lanjutan permusuhan. Kemudian mereka semua disuruh hidup di atas bumi ini. Janji iblis nih, bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia berjanji bahwa akan membuat tersesat seluruh keturunan anak Adam di atas muka bumi ini. Itu janji iblis, gak main-main. Tetapi dia pun mengatakan bahwa manusia yang selalu memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah dia berani akan mengganggunya. Inilah yang diperingatkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, bahwasanya setan yaitu keturunan iblis adalah musuh bebuyutan, musuh turun temurun dari kamu, hai manusia. Sebab itu anggaplah dia sebagai musuh. Orang yang memang sudah memusuhi, apalagi kalau sudah turun-temurun semacam itu, hendaklah dianggap musuh. Jangan berkompromi dengan musuh. Selalulah awas dan waspada. Jangan lengah, jangan teledor. Karena sebagaimana tersebut dalam ayat ini, dia melihat kamu, padahal kamu tidak melihat mereka. Lain tidak yang diajaknya adalah golongannya. Tegasnya, ialah bahwa yang dapat diajak oleh setan adalah orang yang bersimpati kepada setan. Orang yang tidak tegas menyatakan permusuhannya kepadanya. Itulah yang diajaknya dan dirayunya dan ditipunya, supaya mereka semua menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka tidaklah ada suatu ajakan setan pun yang akan mengajak kamu masuk surga. Kata yang disebutkan, keinginannya selalu hanyalah membawamu ke neraka, biar sama sengsara dengan dia. Dengan demikian lepaslah dendam kesumat yang telah beribu-ribu tahun itu. Dan itulah perjuangan kita di permukaan bumi ini. Jadi memang permusuhan kita dengan setan itu nyata. Jangan berusaha untuk secara halus mengkampanyekannya, baik itu sembunyi atau terang-terangan. Karena yang terjadi, setan akan bangga. Semakin mulus langkah setan untuk menyesatkan manusia. Salah satunya mungkin lewat jalan tersebut. Kamu sepakat gak sih? Kurang lebih sama Satanic Challenge. Wallahu a'lam bishawab.